Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7D yang beranggotakan saya sendiri Rahmanovia Pratiwi, saya Aulianis Pranum, saya Alisani Marcella. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai ekspresi genetik. Tujuan, mahasiswa menguasai pondasi saintifik materi gen, genom, kromosom, kode genetik, transkripsi, dan translasi. Bahan yang digunakan yaitu materi ekspresi genetik. Alat yang digunakan yaitu laptop dan handphone. Prosedur proyek 1. Mencari dan memahami materi mengenai ekspresi genetik. 2. Setelah memahami materi, kemudian carilah bagaimana ekspresi genetik pada makhluk hidup. 3. Selanjutnya lakukan pengeditan hasil rekaman tersebut agar mendapatkan hasil video yang maksimal. Materi singkat. Gen adalah urutan DNA yang memiliki informasi genetik mengkode untuk sintesis protein dan RNA. Secara klasik, gen didefinisikan sebagai bagian dari kromosom yang menentukan atau mempengaruhi satu karakter atau fenotip seperti warna mata, dan lain-lain. Definisi biokimia modern dari sebuah gen bahkan lebih tepat. Gen adalah semua DNA yang mengkodekan urutan primer dari beberapa produk gen akhir yang dapat berupa polipeptida atau RNA dengan fungsi struktural atau katalitik. DNA juga mengandung segmen atau urutan lain yang memiliki fungsi pengaturan atau regulasi. Gen adalah urutan DNA yang memiliki informasi genetik mengkode untuk sintesis protein dan RNA. Selain gen, kromosom mengandung berbagai urutan pengaturan yang terlibat dalam replikasi, transkripsi, dan proses lainnya. Molekul DNA dan RNA genom umumnya lebih panjang dari partikel virus atau sel yang mengandungnya. Banyak gen dalam sel eukariotik dan sedikit pada bakteri, diinterupsi oleh urutan non-kode yang disebut intron. Segmen pengkodean yang dipisahkan oleh intron disebut ekson. Kurang dari sepertiga DNA genom terdiri dari gen. Sebagian besar sisanya terdiri dari urutan berulang dari berbagai jenis. Parasit asam nukleat yang dikenal sebagai transposon menyumbang sekitar setengah dari genom manusia. Kumpulan gen dalam DNA disebut genom. Kromosom eukariotik memiliki 2 sekuen DNA berulang dengan fungsi khusus yang penting. Sentromer yang merupakan titik perlekatan untuk gelendong mitosis dan telomer yang terletak di ujung kromosom. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan urutan gen, pengulangan tersebar, dan beberapa asal replikasi. Dalam gambar ini meliputi telomer yang terletak di bagian ujung kanan dan kiri, sedangkan sentromer terletak di tengah. Sentromer adalah urutan DNA yang berfungsi selama pembelahan sel sebagai titik perlekatan protein yang menghubungkan kromosom dengan gelendong mitotik. Keterikatan ini penting untuk distribusi set kromosom yang merata dan teratur ke sel anak. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan jenis urutan dalam genom manusia. Diagram lingkaran ini membagi genom yang tersusun atas 45% transposon atau elemen transposable, 30% genes, dan 25% miscellaneous. Istilah kromosom digunakan untuk merujuk pada molekul asam nukleat yang merupakan gudang informasi genetik dalam virus, bakteri, dan sel eukariotik. Pada sel eukariotik, kromosom mengandung protein histon yang mengikat dan memadatkan struktur molekul DNA. Siklus sel eukariotik menghasilkan perubahan yang mencolok dalam struktur kromosom. Setiap kromosom menghasilkan 2 anak kromosom atau disebut kromatid anak yang tetap berhubungan satu sama lain. Setelah replikasi selesai, kromosom menjadi jauh lebih padat selama proses mitosis, mengambil bentuk sejumlah spesies spesifik dari pasangan kromatid. Berikut merupakan gambar dari kromosom eukariotik. Pada bagian A, sepasang kromatid anak yang terkait dan terkondensasi dari kromosom manusia. Kromosom eukariotik berada dalam keadaan ini setelah replikasi dan pada metafase selama mitosis. Dan pada bagian B, menunjukkan terdapat 46 kromosom di setiap sel somatik manusia normal. DNA seluler tidak terkondensasi sepanjang interfase. Periode interfase dapat dibagi lagi menjadi fase G1 atau celah, fase S atau sintesis ketika DNA direplikasi, dan fase G2, di mana kromosom yang direplikasi
masih saling menempel satu sama lain. DNA mengalami kondensasi dalam profase mitosis. Kohesin hijau dan kondensin merah adalah protein yang terlibat dalam kohesi dan kondensasi. Arsitektur kompleks kohesin 61 kondensin DNA belum ditetapkan, dan interaksi yang ditunjukkan di sini adalah kiasan, hanya menunjukkan peran mereka dalam kondensasi kromosom. Selama metafase, kromosom yang terkondensasi berbaris di sepanjang bidang di tengah antara kutub gelendong. Satu kromosom dari setiap pasangan dihubungkan ke setiap kutub gelendong melalui mikrotubulus yang memanjang antara gelendong dan centromer. Kromatid anak terpisah pada anafase masing-masing ditarik ke arah kutub gelendong yang terhubung. Setelah pembelahan sel selesai, kromosom mengalami dekondensasi dan siklus dimulai lagi. Kromosom bakteri adalah molekul yang relatif dinamis. Siklus pembelahan sel bakteri bisa sesingkat 15 menit, sedangkan sel eukariotik yang khas mungkin bisa membelah selama berjam-jam atau bahkan berbulan-bulan. Selain itu, sebagian besar DNA prokariotik digunakan untuk mengkode RNA dan atau produk protein. Tingkat metabolisme seluler yang lebih tinggi pada bakteri berarti bahwa proporsi DNA yang ditranskripsi atau direplikasi pada waktu tertentu jauh lebih tinggi daripada sebagian besar sel eukariotik, di mana unit dasar organisasi dalam kromatin sel eukariotik adalah nukleosom, yang terdiri dari histon dan segmen DNA 200 BP. Kode genetik adalah kode triplet. Dari 64 kemungkinan kodon dalam kode genetik, 61 menentukan asam amino yang menunjukkan bahwa banyak asam amino dikodekan oleh lebih dari satu kodon. Sedangkan 3 dari 64 triplet, yakni UAA, UGA, dan UAG tidak menentukan asam amino apapun. Urutan pengkodean memiliki dua jenis tanda baca, yakni AUG di awal yang menandai awal atau lebih berturut-turut kodon berhenti di akhir. Dengan demikian, kode mengalami degenerasi di mana beberapa asam amino ditentukan oleh lebih dari satu kodon yang mirip. Contoh ekstrim asam amino seperti leusin, serin, dan arginin masing-masing ditentukan oleh 6 kodon yang mirip. Di ekstrim lain asam amino, metionin dan triptofan memiliki satu kodon, yakni AUG dan UGG. Kesimpulan 1. Gen adalah urutan DNA yang memiliki informasi genetik mengkode untuk sintesis protein dan RNA, sedangkan kumpulan gen dalam DNA disebut genom. 2. Kromosom eukariotik memiliki dua sekuens DNA berulang dengan fungsi khusus yang penting. Sentromer yang merupakan titik perlekatan untuk gelendong mitosis dan telomer yang terletak di ujung kromosom. 3. Kromosom bakteri adalah molekul yang relatif dinamis. Siklus pembelahan sel bakteri bisa sesingkat 15 menit, sedangkan sel eukariotik yang khas mungkin tidak membelah selama berjam-jam atau bahkan berbulan-bulan. 4. Kode genetik adalah kode triplet. Dari 64 kemungkinan kodon dalam kode genetik, 61 menentukan asam amino, sedangkan 3 dari 64 triplet, UAA, UGA, dan UAG tidak menentukan asam amino apapun. Sekianlah video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.